rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair. Ma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadza 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. قال المؤلف الإمام العالم العلامة أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار wa adaman Allahumma naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita masih akan membahas tentang al-hayd. Kemarin sudah kita bahas tentang aqallul haydhi dan aktsarul haydhi. Sekarang faslun, adapun ini pasal ra'at, melihat siapa wanita yang haid, li sinnil haydhi, bagi umur haid, aqallahu, paling sedikitnya haid, walam ya'bur aktsarahu, dan tidak melampaui kepada paling banyaknya haid. Coba ambilkan papan tulis, ma al-galam ya walad ya. Hai bisunah ya Faizal. Fakulluhu haydin, maka semuanya haid. Jadi perhatikan, ada seorang sudah sampai kepada 9 tahun sebagai umur paling sedikitnya haid. Lalu kemudian dia keluar darah, sudah mencapai paling sedikitnya dan tidak melampaui paling banyaknya, maka kulluhu haydin. Kulluhu haidun, semuanya adalah haid. Was-sufratu wal kudratu, dan kuning dan al-kudratu keruh, haidun, merupakan haid fil asah, menurut qaul yang asah. Perhatikan jong, ada tisu. Jadi tisu ya Wafur. Ini cong, takut kalian itu nanti dapat istri yang nggak tahu tentang haid. Ya, maka kalian yang bertanggung jawab ya. Saya kalau menerangkan kepada anak perempuan, saya detailkan. Saya sangat detailkan. Maka kalau untuk santri al-maliki insyaallah sudah paham semua. Utama yang aliyah ya, sampai mahatali. Jadi jika ada seorang wanita dia merasa sudah suci, maka caranya dia bisa pakai tisu atau pakai kapas dan dimasukkan ke dalam kemaluannya untuk melihat apakah dia betul-betul suci atau masih haid. Jika Jok, sebelum dimasukkan dan setelah dimasukkan warnanya sama, tidak ada keruh apapun, maka berarti sudah suci. Jadi jika sesudah dimasukkan itu hanya seperti ini,
hanya seperti ini, hanya basah saja oleh cairan, tentu kemaluan ya, maka dia berarti suci. Tapi kalau dimasukkan ke kemaluan seorang perempuan, kapas ataupun tisu, tetapi masih ada keruhnya, apalagi sampai kuning, berarti dia masih belum suci. Berarti dia masih belum suci. Nah, jadi gak usah ke merah, jadi kuning saja berarti masih suci. Ya apalagi dimasukkan ternyata masih merah, ya berarti itu masih sangat haid. Taib. Keruh ya, jadi ketika dimasukkan tidak kembali putih seperti sebelum dimasukkan, maka itu berarti masih apa? Haid. Nah, sekarang saya akan menerangkan ra'at li sinnil haidhi. Ada seorang perempuan, dia melihat darah, dia sudah masuk umur paling sedikitnya haid. Berapa tahun umur paling sedikitnya haid? 9 tahun. Aqallahu, kepada paling sedikitnya haid. Nah, jadi sudah mencapai paling sedikitnya haid berapa? Sehari semalam. Walam ya'bur aktsarahu, dan tidak melampaui paling banyaknya. Fakulluhu haidun, maka semuanya adalah haid. Perhatikan. Ya, tanggal 1 dia keluar darah 3 jam, tanggal 2 berhenti, tanggal 3 berhenti, kemudian tanggal 4 5 jam, tanggal 5 berhenti, tanggal 6 5 berhenti, kemudian tanggal 7 5 jam lagi, tanggal 8 5 jam, 5 jam 5 jam. Ya, sampai sini. Oh, perhatikan 3 jam. Tambah 5 8 jam tambah 5 biar enak. 5 jam. 5 tambah 5 berapa? 10. 20. Ini berarti sudah mencapai sehari semalam. Paling sedikitnya haid berapa? Berarti sudah melebihi 24 jam. Sudah melebihi 24 jam. Dan sampai ke tanggal 13. Paling banyaknya haid berapa hari? 15. Tidak melebihi 15, maka
kulluhu haidun, semuanya adalah paling sedikitnya head, paling banyaknya head, kemudian paling sedikitnya su, paling sedikitnya suci. Paling sedikitnya suci berapa hari? Kalau kalian punya istri, sucinya kok kurang di 15, bermasalah. Berarti apa? Ini kita sampai 15 hari, dari 2 hari. Berarti ini mengandung lagi tanggal 4 keluar darah lagi. Ini sebab paling sedikitnya itu 15. Nah itu wasufratu dan kuning, wal qudratu dan abu-abu, haidun adalah haid fil asah, menurut qaul yang asah. Fa'in abarahu, kalau melampauinya, hu yani aksaruhu al haidi, abarahu ay abara aksaral haidi, kalau melampaui kepada paling banyaknya haid, berarti melampaui berapa hari ya Ghafur? 15 hari. Fa'in kanat mubtada'atan, maka kalau adanya wanita tersebut adalah mubtada'atan, baru pertama haid, mumayyizatan, yang bisa membedakan bi antara qawiyan wa dha'ifa, dengan sekiranya dia melihat darah kuat dan darah lemah. Kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan darah kuat dan darah lemah. Caranya kalian sudah tahu. Tayyib, ini yang nggak ngaji ya jelas nggak paham. Jadi apa yang dimaksud darah lemah, apa yang dinamakan darah kuat, itu kalian sudah tahu semuanya. Nah, kalau dia bisa membedakan dan dia bisa menentukan darah kuat dan darah lemah, maka fadha'ifu istihadatun, darah lemah adalah istihadah, wal qawiyyu haidun, dan darah kuat adalah haid. Taib. Illam yanqus, kalau tidak kurang, an aqallihi, dari paling sedikitnya haid, wala abara aktsarahu, dan tidak abara melewati kepada paling banyaknya haid, wala naqasa dha'ifu, dan tidak kurang yang lemah itu an aqallit tuhri, dari paling sedikitnya suci. Paling sedikitnya suci berapa hari?
Nah, kalian tulis an aqallit tuhuri, tulis 15 hari begitu. Perhatikan. Ini kalau sudah dikasih contoh baru kalian paham. Ini kelihatan, ke sana kelihatan. Kelihatan ya? Perhatikan, Jom. Ada seorang wanita misalnya ya, dia keluar darah sampai 18 berarti ada masa. Gimana penyelesaiannya? Sekarang kalau wanita ini baru pertama kali haid, maka caranya pembedaan dilakukan, membedakan darahnya. Dicari mana darah yang kuat, berapa hari darah yang kuat, berapa hari darah yang lemah. Kalau ketemu, maka darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah adalah apa? Dengan syarat darah yang kuat itu tidak kurang dari sehari semalam. Tidak kurang dari sehari. Umpamanya darah kuatnya dong, darah kuatnya. Ini kan hanya 5 jam tambah 5 jam 10 kurang 24 jam. Sedangkan paling sedikitnya haid itu 24 jam. Ya, berarti ini bukan berarti. Nah, jadi darah yang kuat itu dianggap haid jika yang kuat melebihi sehari dan tidak lebih daripada 15 hari. Itu. Jadi misalnya nyampe di sini 5, 10, 11, 20, 25. Sampai di sini misalnya darah kuat. Dari sini ke sini berarti headnya dari sini sampai sini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang tanggal 11 sampai tanggal 18 berarti apa? Oke. Lihat. Belum. Tapi ini jarang. Seorang perempuan bisa membedakan mana darah kuat dan darah lemah. Yang nggak ngaji nggak bakal tahu ini gimana cara pembedaan yang lemah dengan yang kuat. Ya, nggak tahu. Nanti tanya ke yang ngaji, apa sih yang disebut darah kuat, apa yang disebut darah lemah, tanya ke yang ngaji. Baik, orang perempuan itu bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah, jarang ya. Yang banyak tidak bisa membedakan, tidak bisa. Nah, jika tidak bisa membedakan gimana? Kalau dia baru pertama kali haid, dan tadi malam saya terangkan, kalau tidak bisa membedakan maka dikembalikan kepada kebiasaan. Apa yang dimaksud kebiasaan? Meranying, ya Faizal. Haid terakhir, bagaimana dia akan mengembalikan kepada kebiasaan? Wong dia baru pertama kali haid. Nah ini kalau mubtada'ah lalu dia tidak bisa membedakan, nanti akan diterangkan. Kalau mubtada'ah baru pertama kali haid lalu halbut kita. Itu mau dikembalikan ke apa itu? Dan dia nggak pernah haid sebelumnya. Itu penyelesaiannya gimana? Lagi akan diterangkan. Betul? Taib. Au mubtada'atan la mumayyizatan. Nah ini. Atau dia baru pertama kali haid, la mumayyizatan yang tidak bisa membedakan. Bi an ra'athu bi sifatin, dengan sekiranya melihat siapa wanita yang haid dengan satu sifat, au faqadat syarta tamyizin, atau dia tidak menemukan kepada persyaratan pembedaan. Fal azhar, maka yang menurut qaul al azhar
anna haidhaha yaumun wa lailatun, bahwa haidnya adalah sehari semalam. Perhatikan, jadi jika mubtada'ah itu kan mau dikembalikan ke apa, wong dia gak pernah haid sebelumnya. Kalau tidak bisa membedakan, mau dikembalikan ke mana? Nah, maka menurut qaul azhar haidnya sehari semalam. Haidnya sehari semalam, tapi jarang ini Jong ya. Wanita yang terjadi seperti ini jarang. Pertama kali haid langsung salbut haida itu jarang. Baik. Namun jika terjadi maka penyelesaiannya begitu. Jadi wanita pertama kali haid lalu kemudian langsung keluar darah selama 18 hari. Gimana caranya? Pembedaan. Kalau bisa dengan pembedaan, ya maka yang darah kuat itu adalah haid, darah lemah adalah istihadhah. Tidak bisa dengan pembedaan, maka kalau dia mau mubtada'ah baru pertama kali haid, maka haidnya sehari semalam, diambil sehari semalam. Diambil sehari semalam. Sisanya jadi mulai umpamanya belum sare, ya hanya tanggal 1 itu saja haid. 2 telur sampai belum itu apa? Istihadhah. Istihadhah. Tapi yang kayak gini jarang. Wa tuhruha, dan sucinya tis'un wa ishruna, 29. Ya karena haidnya dalam 1 bulan dia hanya ngambil 1 hari, maka berarti sucinya 29 hari. Tis'un wa ishruna. Taib. Au mu'tadatan, nah ini yang banyak. Atau dia sudah punya kebiasaan haid, yani sudah pernah haid sebelumnya, bi an sabaqalaha haidun wa tuhurun, dengan sekiranya telah mendahului baginya 1 haitan dan 1 sucian, faturaddu ilaihima qadraw wa waqta, maka dikembalikan kepada min ilaihima. Hima ini apa ini maksud ya Mu'tasim? Al-haidhu wa tuhru, maka dikembalikan kepada keduanya, yakni haid dan suci, qadran, ukuran, wa waqta, dan waktunya. Ya dikembalikan kepada kebiasaannya, yakni haid terakhirnya. Wa tathbutu, dan menjadi tetap, yakni al-adah ya. Wa tathbutu ay wa tasbutu al-adah bimaratin, dengan 1 kali. 1 kali haid itu sudah berarti wanita tersebut sudah memiliki kebiasaan. Sudah memiliki kebiasaan. Wa yukamu lil mu'tadatil mumayyizati bitamyiz, dan dihukumi bagi wanita yang memiliki kebiasaan al-mumayyizah, yang bisa membedakan bitamyiz, dengan pembedaan. Jadi bagi wanita yang bisa membedakan, maka dengan pembedaan. Pembedaan ini sekali lagi jika keluar darahnya itu sampai melampaui 15, mun pas 15 hari dong, maka haid semua itu, gak usah pembedaan. Tidak usah pembedaan. Jika melampaui 15 hari sampai 17 hari, 12 hari, maka dilakukanlah pembedaan. Darah yang kuat itu haid, darah yang lemah itu istihadhah. Tayyib. Lal adati wa yukamu lil mu'tadati al mumayyiza bit tamyiz, dengan pembedaan. Jadi yang bisa membedakan maka dihukumi dengan pembedaan itu. Lal adah, bukan dihukumi dengan kebiasaannya, sebab dia bisa membedakan ya. Ini menurut mazhab kita. Menurut mazhab kita. Namun menurut mazhab Maliki langsung dong, tanpa pembedaan, langsung dikembalikan kepada kebiasaannya. Jadi menurut ini umpamanya serat langsung salbut haidnya langsung 18 hari. Gak usah repot-repot pembedaan kalau dalam mazhab Maliki, langsung dikembalikan kepada kebiasaan. Nyaman, gampang. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus melakukan pembedaan terlebih dahulu sebelum dia melakukan pengembalian kepada kebiasaan.
Taib. Lal adah fil asah, bukan kepada kebiasaan menurut qaul asah. Au mutahayyiratan, atau mutahayyirah, bingung. Bingung itu maksudnya bi annasiyat adataha, dengan sekiranya si wanita itu lupa kepada kebiasaannya, qadran wa waqta, baik ukuran ataupun waktu. Nah, bedoreng bini sudah pernah head, geng bingung, lupa. Engkau head terakhir berapa kali lah, berapa hari lah, seminggu, belum hari, pasangan hari, lupa. Itu namanya mutahayyirah. Namanya mutahayyirah. Wa fi qaulin, nah, maka di dalam sebuah pendapat. Jadi untuk wanita mutahayyirah ini ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Dalam sebuah pendapat kamubtadaah, seperti mubtadaah. Ya Faizal, seperti mubtadaah, yakni pertama dilakukan pembedaan. Gitu ya. Kalau misalnya dia bisa membedakan darahnya yang keluar, maka darah yang kuat itu haid, darah yang lemah itu istihadah. Kalau nggak bisa dengan pembedaan, kalau untuk mubtadaah berarti haidnya berapa hari? Barusan ini mubtadaah. Pananying sehari semalam. Jadi mutahayyirah itu fi qaulin disamakan dengan mubtadaah. Berarti haidnya dianggap sehari semalam jika tidak bisa membedakan. Wal masyhur, dan menurut qaul masyhur wujubul ihtiyat, wajibnya hati-hati. Wa yahrumul wad'u. Gini, ada seorang wanita, dia sudah punya kebiasaan, namun dia lupa. Haid terakhirnya itu berapa hari lupa. Apa namanya? Istilahnya apa ini? Mutahayyirah. Mutahayyirah, bingung. Maka itu kan disamakan dengan mubtadaah. Yani kalau tidak bisa melakukan pembedaan, maka haidnya sehari. Namun selama keluar darah ini dia wujubul ihtiyat, wajib hati-hati. Wajib hati-hati selama keluar darah. Wa yahrumul wat'u, maka haram wati. Haram wati. Jadi ya kawan, jika ada tebak-tebakan begini, ada orang yang suci tapi dia haram diwati oleh suaminya. Nah, jawabannya begini. Seorang wanita yang mutahayyirah, lalu dia haidnya melampaui 15 hari. Maka tanggal 2, tanggal 3 sampai, katakanlah ya, kalau haidnya sampai 18 hari, sampai tanggal 18 itu dilarang diwati oleh suaminya. Tapi dia wajib sholat. Dia wajib sholat karena dia sudah suci, dihukumi suci. Tapi sebagai langkah ihtiyatan, kehati-hatian, maka wanita ini dilarang diwati oleh suaminya, dan dilarang mewati suaminya juga dong ya. Bani bilakin sita oleh mewati dia dilarang juga naik keranjang lalu buka sarungnya suami, lah dilarang juga ya. Padahal dia dalam keadaan suci. Bayarumul wadu wa massul mushafi, diharamkan menyentuh mushaf padahal dia suci. Padahal dia suci. Wal qira'atu fi ghairi shalah, dan dilarang membaca Al-Qur'an di luar salat. Kalau di dalam salat itu kan wajib membaca Fatihah. Fatihah kan bagian dari Al-Qur'an, maka wajib, tidak masalah. Nah, tapi di luar salat dia dilarang membaca Al-Qur'an. Pokoknya wujubul ihtiyat. Wa tusallil faraidha abada, dan dia melaksanakan salat-salat fardu abada, yakni dalam keadaan wajib. Dalam keadaan wajib. Nah, bagaimana dengan salat sunnah? Salat sunnah alal qaulul asah juga boleh dilaksanakan. Tapi ingat, jadi alal qaulil asah ya, salat sunnah boleh dilaksanakan. Berarti alal qauli sahih nggak boleh dilaksanakan salat sunnah.
Alal qauli sahih berarti tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Ya dalam rangka ihtiyatan itu. Wa taghtasilu li kulli fardhin, dan wanita tersebut mandi untuk setiap salat fardu. Baik. Wa tasumu, oh ini juga wa tasumu ramadhana thumma syahran kamilan, dan dia wajib berpuasa Ramadan kemudian syahran kamilan, 1 bulan sempurna. Jadi Ramadan puasa sabel puasa boleh, atau Syawal, Dzulqa'dah misalnya. Jadi bulan Ramadan dia wajib berpuasa, di luar Ramadan wajib berpuasa sebulan. Sebagai langkah kehati-hatian. Kenapa? Khawatir yang Ramadan itu dia dalam keadaan haid. Sebagai langkah hati-hati, ikonte di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Makanya watasumu Ramadan tsumma syahran, dia berpuasa 1 bulan Ramadan penuh, kemudian 1 bulan di luar Ramadan kamilen, yang mana 1 bulan Ramadan ini penuh, di luar bulan Ramadan 1 bulan penuh juga. Nah, boleh berpuasanya itu tidak tidak 1 bulan Syawal misalnya penuh, boleh. Tanggal 15 Syawal, tanggal 15 Dzulqa'dah selesai, begitu Jong. Pokoknya sebulan. Paham ya? Pokoknya sebulan, tidak harus 1 bulan pas. Paham ya? Tidak harus 1 bulan pas, misalnya tanggal 1 Syawal berhenti tanggal 30 Syawal. Tidak harus begitu. Pokoknya 30 hari begitu ya. 30 hari. Fa yasulu min kullin 14, maka menghasilkan dari setiap bulan itu 14 hari. Tsumma tasumu min 18, kemudian dia berpuasa dari 18 hari, dari hari yang ke-18 maksudnya ya. Salasatan awwalaha, 3 pertamanya, wa salasatan akhiraha, dan 3 terakhirnya. Wa yasulul yauman al-baqiyan, maka dia menghasilkan 2 hari yang tersisa. Wa yumkinu qada'u yaumin bi shaumi yaumin, dan memungkinkan mengqadai 1 hari dengan berpuasa 1 hari. Tsummat salisi was-sabi'a asyara, kemudian yang ketiga dan yang ke-17. Wa in hafizat syai'an, maka kalau seorang perempuan itu ingat terhadap sesuatu, yakni harinya, falil yaqini hukmuh, maka untuk yakin adalah hukumnya. Untuk yang yakin adalah hukumnya. Wahia fil muhtamili kahaidin fil wad'i, dan dia di dalam al-muhtamil, yakni seorang orang yang bisa jadi gitu ya, bisa jadi suci, bisa jadi haid. Kahaidin, seperti haid fil wad'i, di dalam wad'i. Jadi orang perempuan ini yang dalam keadaan ragu itu tadi, dalam keadaan ragu, wahia fil muhtamil, dan dia perempuan di dalam keadaan bisa jadi, kahaidin, seperti wanita yang haid fil waqti, dalam waqti, wa dhahirin fil ibadah, dan seperti wanita suci di dalam ibadah. Jadi perhatikan Job, bagi wanita yang dia dihukumi haid tetapi yang dia dihukumi suci, tetapi ada kemungkinan di tanggal yang dia sudah dihukumi suci tersebut ada kemungkinan dia sebetulnya masih haid. Baik, maka dia di dalam masalah wati seperti wanita haid, yakni tidak boleh diwati oleh suaminya. Untuk urusan ibadahnya seperti wanita suci, dia wajib beribadah. Yani ibadah di sini ibadah yang wajib ya, salat fardu maksudnya. Wah, ini tamala inqita'an, kalau ada kemungkinan putus, yakni haidnya itu, wajibal ghuslu li kulli fardhin, maka wajib mandi untuk setiap fardu. Wal azhar, dan menurut qaul yang azhar, anna damal hamili, bahwa sungguhnya darah wanita yang hamil, wan naqa'a bainad damain, dan suci antara 2 darah, haidun, adalah haid. Nah ini ya ikhwan,
kayak ini tidak sesuai dengan ilmu kedokteran. Jadi menurut mazhab Syafi'i, seorang wanita misalnya hamil lalu dia keluar darah seperti layaknya dia di saat masih belum hamil, yakni di saat masa-masa dia masih haid. Orang hamil itu kan haidnya berhenti, tahu-tahu oleh 5 bulan wanita yang hamil ini keluar darah seperti ketika dia masih belum hamil, maka itu dinamakan haid menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab yang lain itu bukan haid, karena menurut mazhab yang lain wanita yang hamil itu tidak mungkin haid, tidak mungkin haid, dan itu yang sesuai dengan kedokteran. Kalau kalian mengatakan wanita yang hamil itu masih bisa haid, gila bi dokter. Ya, mana bisa? Begitu kata ilmu kedokteran ya. Tapi begitulah mazhab kita. Mazhab kita, jika ada seorang wanita yang hamil lalu dia keluar darah layaknya haidnya yang biasa, maka darah tersebut dianggap haid. Taib. Wa aqallun nifasi, dan paling sedikitnya nifas. Nah, sekarang berpindah kepada nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita atas jalan sehat juga, setelah melahirkan. Setelah melahirkan, bukan penyakit, bukan penyakit, tetapi itu merupakan bukti bahwa dia sehat, bahwa dia apa? Sehat. Wa aqallu nifasi lahdatun, dan paling sedikitnya nifas adalah lahdatun, sebentar. Nah, biasanya diterjemahkan 1 tetes. Nah, tapi bukan 1 tetes, sebentar saja. Sebentar. Waqtaruhu, dan paling banyaknya nifas situna 60 hari, wa ghalibuhu, dan kebiasaannya arbauna 40 hari. 40 hari. Dan orang kalau sudah selesai nifas itu sunnah diwalimahi. Dan ini yang tidak pernah dilakukan saat ini. Saya kira bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga saya belum pernah mendengar ada keluarga yang mengundang ulama, mengundang orang karena istrinya sudah selesai dari nifas. Tidak ada. Istilah fikihnya walimatul bara'ati minan nifas. Walimah selesai dari nifas, dan itu saya nggak pernah hadir ya, tidak pernah ada orang mengundang saya, kiai artinya ngunceng ajunan napa perlu nak eki bini gak ditompol lestari dari nifas, tidak pernah. Tapi di fikih ada itu. Taib. Wa yahrumu, dan haram bihi dengan nifas, ma haruma apa yang haram bil haidi dengan haid, wa uburuhu, dan melampauinya nifas sitina 60 hari, kauburihi aktsarahu, seperti melampauinya haid kepada paling banyaknya haid. Jadi cara menyelesaikannya sama seperti cara menyelesaikan haid. Namun kalau untuk haid paling banyaknya 15 hari, untuk nifas paling banyaknya 60 hari. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti menyelesaikan haid, yakni awalnya dilakukan pembedaan. Kalau misalnya tidak bisa pembedaan, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Apa kebiasaannya? Ya nifas yang pertama. Nifas pertama. Ya Bu ya, dia masih belum pernah nifas karena dia baru melahirkan. Ini anak pertama. Ya berarti dia mubtada'ah. Kalau mubtada'ah dikembalikan kepada paling sedikitnya nifas. Nah, berapa paling sedikitnya? Allah. Berarti nifasnya itu kalau misalnya tidak bisa dibedakan dan dia tidak memiliki kebiasaan nifas sebelumnya, maka berarti nifasnya hanya lahdzah. Hanya apa? Lahdzah. Ya sama sudah seperti menyelesaikan haid yang bermasalah. Hanya saja paling sedikitnya dengan paling banyaknya aja yang berbeda. Kalau haid paling sedikitnya sehari semalam 24 jam.
Kalau paling banyaknya 15 hari, sementara nifas paling sedikitnya adalah lahzah, kemudian paling banyaknya adalah 60 hari. Allah Subhanahu wa taala. Falyatafadhal, barangkali ada yang mau bertanya, persilahkan. Soal dosim. إذا ما في سؤال لنختم هذا الدرس بقراءة دعاء كفارة المجلس، فنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت تقبل الله منكم. Ayo sa'idu li salati al-isya ya Allah. Mutawaddiun semuanya punya wudu ya. Ayo hadap ke barat.